Aris aja ngomong Jawa ingusan ini tampar, dorong, udah sepuh ya dan legend gitu, dan daun-daun yang ada di itu tuh ternyata lumpur, ada licin. Mesep di situ, refleks udah lari kencang, aku tabrakin pohon. Ya, kata yang lihat itu udah. Oke, kayak lovers, sekarang gue lagi bersama salah satu aktor kolosal yang fenomenal dengan Mas Aris Kurniawan. Halo, Kak Lovers, apa kabar? Terima kasih nih atas kedatangannya ya. Iya Mas, makasih waktunya, kita udah dikasih kesempatan datang ke tempat Mas Aris. Oke Mas Aris, pertama mungkin apa kabar Mas Aris? Masih bergelut di dunia entertain kah atau gimana sebenarnya? Alhamdulillah sih, alhamdulillah banyak sih teman-teman suka tanya gitu. Masih syuting nggak sih? Mana gitu. Ya alhamdulillah selama 25 tahun sih kurang lebih berkiprah ya, dari 2001 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif, walaupun nggak seintens dulu ya. Masih FTV beberapa. Kemarin juga sempat masuk stripping tapi masih on off gitu. Nah Mas, ini yang menarik kan belakangan ramai soal bisnis ya Mas Aris. Ya. Sebenarnya bisnis apa tahu bakso ya? Tahu bakso ini. Mas Aris mulai terjun di dunia bisnisnya itu kapan? Kalau memulainya itu sih udah 12 tahun yang lalu. Udah lumayan sih. Lama ya. 12 tahun yang lalu. Ya, banyak cerita sih dari tahu bakso itu dulu ya. Dari kita pelanggan, ya kita hobi makan tahu dari yang Semarang sampai pindah beberapa tempat. Terus akhirnya ketemu satu tempat yang aku rasa tuh tahunya kok beda ya. Isinya enak, cuman ini kalau diisi dengan kualitas yang lebih premium, kayaknya marketnya bisa lebih luas kan gitu. Dulu pikiranku gini, kalau kan ada pertanyaan gitu, kalau lu jualan tahu, orang jualan tahu, apa lu nggak enak gitu loh? Nggak enak cuma dalam usaha bisnis. Kasihan mereka kalau sama tahu. Terus aku bilang kan kalau tahu itu kan tergantung bagaimana kita. Kan ada yang reguler, ada yang premium dan sebagainya. Kalau orang jual sama mungkin kita kompetitor. Kalau kita kasih pilihan yang lain kan variasinya ya lebih. Tidak membuat orang merasa tersaingi dan lain sebagainya. Kan gitu. Sama dengan keartisan kan. Ada peran pendukung, ada peran pendukung utama, ada peran utama kan gitu. Kita menjadi apa? Kita nggak ada saingan-saingan sebetulnya. Porsinya aja yang bisa kita ambil, yang dikasih kesempatan sama Allah tuh porsi yang mana buat kita. Yang penting nggak ada niat untuk kok lu jualan tahu juga sih kan gitu, kan nggak juga ada yang salah kan gitu, ya nggak sih? Betul nggak Bang? Gitu. Sempet keluarga juga nanya sih, lu jualan tahu udah sempat di underestimate juga sama keluarga juga, jadi banyak orang gitu ya mungkin karena aku nggak banyak cerita, jadi kan tahunya kita syuting, terus tiba-tiba nggak syuting, terus tiba-tiba jualan tahu. Terus sempet naik viral gitu kan waktu itu kan sama Bang Afdal, pas datang terus teman-teman pada nyobain gitu. Jadi berpikirnya bahwa jualan tahu gerobak itu mindsetnya tuh kecil gitu. Padahal kalau dikali 1000 gerobak mungkin bisa pensiun syuting kok. Enggak sih Bang? Gitu. Jadi kita tuh bikin varian tahu itu juga kita inovasi dari yang aci ya, terus under basic, regular, premium, super duper premium. Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngopi-ngopi bareng tahu bakso ya. Ayo enak. Tahu bakso enak banget. Nah, nanti kalau beda. Ntar ya, harus cobain nih teman-teman. Kalau sempat nanti kita sambil bikin. Kalau Senin karena kegiatan Ibu. Kalau yang ramai kegiatan di rumah itu, kan rumah itu kan aku pakai sekarang sanggar. Sama aktivitinya itu di dapur, ya kan. Kalau Sabtu Minggu tuh lumayan rame. Kalau Senin tuh libur biasanya. Senin tuh untuk keluarga, ya kan. Kadang-kadang kalau nggak pergi, Senin tuh untuk bikin produksi tahu. Hari ini tuh mungkin kalau beruntung, ya nanti kalian semua bisa ngeliat gua bikin langsung. Kita bikin langsung tahu bakso kan. Jadi bukan orang lain yang bikin nih. Langsung nih kita bikin spesial kan. Gitu. Mas, nama tahunya Mas? Tahu bakso Dapur Atar. Tahu bakso Dapur Atar. Iya, Dapur Atar itu kalau sekarang tahu bakso Sang Pendekar. Jadi bukan beralih sih. Jadi kita coba pecah segmen karena ada permintaan dulu beberapa fans
kita itu dari zaman kolosal itu. Akhirnya kita bikin tahu bakso Sang Pendekar gitu. Ada sih packagingnya ya. Kasih lihat aja. Ini boleh. Gitu ya. Tahu bakso Sang Pendekar. Ya kan. Jadi kalau orang kangen kolosal, bisa nih wajib beli packagingnya nih, buang disimpan. Dulu tuh ini packagingnya foto asli. Cuman kemudian kita bikin anime ya. Kenapa kita bikin anime? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Nanti bahaya. Jadi kalau anime itu minimal kalau yang tahu kostum kita masuk gitu. Kita tuh juga bikin konten pendekar icip-icip kuliner Nusantara. Jadi sebenarnya sudah jalan sebetulnya. Ini karena kemarin terkendala pekerjaan, terus ada keadaan yang memang kita belum bisa lanjut gitu. Tapi ini konsep kita ini keliling Nusantara, itu dengan konsep pendekar kuliner Nusantara, icip-icip kuliner Nusantara. Jadi pendekar pakai kolosal. Jadi kita keliling Nusantara pakai kolosal. Kita review makanan pakai kostum ini. Jadi udah jalan sebenarnya, udah dapat 20 episode lebih gitu ya. Jadi target kita adalah mempromosikan sebenarnya bukan hanya kuliner, bisa tempat pariwisata, tempat usaha dan lain sebagainya ya. Itu ya animonya tuh luar biasa. Waktu kita ke Jawa Tengah, ngetip ke Jawa Tengah, nontonnya banyak banget. Tapi seru. Mereka kan foto-foto. Saya waktu itu ngajak Mak Lampir ya, yang saat ini diperankan oleh Mak Asriati gitu kan. Dulu dapurnya almarhum Khalida Pasai ya. Ketika kita datang itu penonton, jadi di luar dugaan kita juga sih bahwa pecinta kolosal ternyata masih ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita bikin produk bisa memberikan suatu hal yang positif lah. Aku juga buka kemitraan sih Bang. Jadi buat teman-teman ya pecinta kuliner dan pemirsa KL Lovers ya, terus wajib cobain, wajib order. Kalau tertarik bisnisnya boleh kepoin. DM aja. Karena jangan anggap ini kecil loh. Ini satu ya, kalau dikali 10.000, setiap hari. Miliarder nih dari tahun. Artinya kita bisa tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi satu wacana untuk jangka panjang sih Bang. Nah menurut aku ya, saya tinggal nunggu waktu dan momen aja sih. Ini kan udah berjalan lama gitu, tadi bisnisnya 12 tahun gitu. Naik turunnya ada pasti Mas. Mungkin apa Mas pengalaman yang tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol satu pengalaman Mas Aris jualan gitu. Apa Mas yang bisa di-share ke teman-teman? Jadi kalau di produksi itu kan selera juga ya. Kita nggak bisa bilang, oh makananku paling enak, oh tahu baksoku paling oke. Enggak sih. Aku bilang semua punya hak untuk berikhtiar ya. Apapun itu, mau rasanya, mau apa, kita hargain lah orang mau ikhtiar. Siapapun, saya nggak pernah ngecap, oh ini nggak enak, itu nggak enak. Oh enak, lebih enak tempat gua enggak. Tapi aku selalu bilang, cobain deh tahu bakso produksi kita. Semoga cocok. Semoga bisa jadi langganan dan lain sebagainya kan. Nah, kendalanya itu juga naik turun ya. Omsetnya naik turun karena juga masih kebagi aku ada syuting, ada ngajar, terus waktu kita buka toko kios ya, kita buka kios pun macam-macam. Ya. Ini seru ya. Diceritain sama Mas Ari soal gimana jatuh bangunnya ketika membuka kios. Jadi kita ada beberapa tempat kita udah pernah buka ya, memang ada beberapa faktor tapi kita nggak mau suzon ya. Tapi kita alamin sendiri ya, kita nggak sebut tempatnya di mana. Kita pernah buka satu tempat yang tadinya rame itu baru pindah semeter nggak ada, itu terjun payung. Ya, saya pikir mungkin karena ketutup atau mungkin ya belum rezekinya lah atau apa. Itu kita bertahan beberapa waktu sampai ya kita hanya bayar karyawan, bayar tempat ya kan, ya menghabiskan bahan produksi dan sebagainya. Terus berulang ya, teman-teman tuh nggak nanya, Riz bro bukanya di daerah mana? Di sini saya loh, aku di depan nih. Tuh nggak lihat loh, dia ngehnya itu ketika udah ngelewatin berapa meter atau berapa puluh meter, 100 meter baru telepon, Riz di mana? Udah kelewatan bang, udah besok aja deh, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau aku nggak ada pun dia lewat tutup padahal buka. Dia
telak-telak menelusuri jalur yang kita ya. kasih tahu gitu. Oh nanti daerah sini nih, gak ada loh Riz, pada tutup gitu kan. Buka bang. Nah, telak-telak yang paling aku kemudian mencoba untuk percaya hal itu, memang beberapa waktu kejadian sih, ada lah beberapa kita temuin ada ya kotoran apa binatang yang biasa nggak ada tapi kok ada itu yang sebenarnya nggak ya janggal tapi buat aku kan itu di jalan ya kita nggak mau hujan ya. Kalau dulu sempat ada ada beras di dalam areal ya di area ya, kios itu ya, ada tanah kan gitu ada tanah gitu. Kalau kembang sih aku belum pernah ya. Kalau yang pertama kali dulu pernah ada kembang sama tanah tapi ya udahlah dulu yang dulu lama banget kalau kita buka. Nah pendek cerita, gue dapat callingan syuting. Kita dapat callingan syuting ke lokasi. Nah yang kemarin mau mampir satu judul lah. Otomatis kita nanya langsung dong. Kita nanya, bang serius, gue ada loh. Serius Riz, gue lewat. Makanya gue sampai telepon. Iya, gue tungguin itu mobilnya. Nggak kelihatan juga mobilnya ke aku. Lewat aja gitu. Terus telepon udah lewat ya udahlah besok gitu kan karena juga itu daerah itu kan waktu itu muter baliknya agak susah kan agak jauh gitu saking ya temen ngomong coba deh tungguin dulu nih seharian gitu besoknya aku tungguin kita tungguin nih dari buka sampai nutup secapek-capek tungguin ya boro-boro beli nanya aja be kagak soalnya muka gue gak kelihatan ya ada yang beli pun tetangga gitu ya ada yang mungkin karena kasihan apa ya ke laut itu aku sih tetap positive thinking ya artinya anggap mungkin ini belum rezekiku mungkin aku ada suatu ikhtiar yang belum aku jalanin atau mungkin ada suatu hal yang aku masih ada kesalahan yang pernah aku lakukan dan sebagainya udah aku introspeksi gitu aja terus berpikir simple putusin untuk pulang akhirnya kios itu pindah ke gerobak saya bawa pulang tapi ya nggak berhenti kita orang Jawa pantang nyerah pendekar udah jatuh biasa yang penting jangan nangis kan gitu kan yang penting jatuh tuh boleh bahkan nggak apa-apa disarankan jatuh agar tahu rasa sakitnya jatuh tapi yang paling utama jangan mau jatuh untuk kedua kalinya apalagi kita nggak mampu bangkit dari kejatuhan bangkit pulang gue cuci tuh gerobak cuci baca-baca sebisanya gitu kan dukun ya wah cuci kita cuci tapi kok aneh ya nyuci gerobak seuprit ini kayak ngalahin nyuci mobil 2 mobil gitu. Kan bingung ya kok kayak gerah panas berat gitu tapi kita paksain kita cuci bersih yang aneh yang terjadi setelah selesai nyuci itu belum buka padahal ya baru pindah ya iya belum buka ada yang ke rumah om tahu baksonya ada buka di rumah ya sekarang bisa beli gitu itu kayak disiram air surga kali ya selos gitu oh iya tante ayo masuk sama anaknya gitu ya masuk udah seadanya gitu tapi tunggu nggak apa-apa sambil ini saya kukusin tahu goreng makan alhamdulillah setelah itu beberapa datang boleh saya tatat akhirnya garasi kita pakai untuk warung ya. Nah karena juga kepikiran kita kan Mbak Sanggar di sini ya kan Mbak Sanggar di rumah jadi satu ruangan ini kita pakai untuk belajar seni pemakanan ada banyak skenario ini ya kan jadi ada Dwaling Dharma ada Misteri Gunung Merapi ada Marulan dan sebagainya itu Kian Santang jadi teman-teman buat latihan di sini yang mau belajar seni pemeranan yang lapar tinggal order gitu kan juga ya itu pun juga lika-likunya banyak ya kan oh Sanggar si Aris ini lama lah belajarnya kalau cepet mau ya lu cengkelas jalan ya kan orang bayi buat maunya banyak yang instan ya mas ya makanya dulu nih bang nih aku tuh sempat nulis sama Mas Rudi Utomo gitu jadi bukannya kita sok pinter enggak sih ya artinya dulu alhamdulillah ini ada cerita sedikit boleh nggak zaman di Genta dulu kita kan dibilangin Jawir Jawir nah, kita orang Jawa ya tetangga ternyata tetangga juga loh teman-teman dulu tuh lulus kuliah kan masih medok ya
Jawa banget itu. Manggilnya Jawir gitu. Ya Jawir lewat di Jawir. Nah, pasti orang Jawa pertama kali ke Jakarta ngeliat Jawir pasti. Udah gitu kita kan bukan dari keluarga entertain ya. Belajar juga. Ya aku belajar di Jogja, di beberapa sanggar kan gitu kan. Tapi kan di Jakarta ini kan sentralnya kita buat beradaptasinya setengah mati gitu. Sampai akhirnya aku tuh minta yang teman-teman yang itu dikasih momen untuk belajar waktu itu. Aku minta Pak Budi almarhum ya, saya mau belajar. Potong honor nggak apa-apa. Oh iso Haris, kamu yang penting datangnya jangan telat. Belajar yang kamu belajar di lokasi tinggi. Lu saya maunya di luar Pak, fokus. Ini saya sering diomelin loh. Bapak nggak ngerasain saya diomelin. Jadi wah dibully-bully, Jawir lah inilah dialognya. Saya pengen belajar gitu. Teman-teman kan di sekolahin kan. Aku enggak karena alasannya waktu itu apa sih sebenarnya kenapa saya nggak boleh? Kan saya potong honor nggak apa-apa. Kamu tuh harus tayang, ada tayangan yang harus kamu selesaikan gitu. Ya udah kita ngerti. Sampai aku ngebatok. Ya udah, suatu saat saya akan buka sanggar. Terwujud gitu. Nah, saya ternyata waktu itu alhamdulillahnya dibesarkan sama beberapa sutradara udah kayak orang tua sendiri ya. Pak Haji Soleh Roslani, almarhum Besi Yakub, ya kan, Om Edo Prestasi Raid, Dimas Salim dan lain sebagainya itu beliau-beliau itu luar biasa membimbing kita. Sampai akhirnya sama Mas Rudi Tomo ya, salah satu penulis juga dulu di Genta, kita tuh nih tulis buku ada muka kita. Apa aja itu Mas isinya? Banget ya. Isinya apa aja? Isinya itu jadi gini, menabur karakter Maruf Rupiah, langkah jitu hipnoterapi ya dalam melahirkan aktor dan aktris jempolan. Jadi metodologinya hipnoterapi. Kenapa pakai hipno? Jadi ini yang masih jarang dilakukan oleh teman-teman sineas maupun pelatih coach acting gitu. Nah, karena aku dulu kuliahnya itu di pemerintahan ya di APMD di Jogja, di sekolah pemerintahan hal jalur ya. Kita pemerintahannya pemerintahan negeri zaman bahala ya kerajaan. Jadi ada materi itu psikologi terapan dan sebagainya. Kita kolaborasi, kita kombin dengan materi-materi yang didapat sama Pak Haji, kasih literasi terus kita pelajarin. Oh ini kita susun dan kata Pak Haji, oh ini mah udah stepnya udah penyutradaraan Tris. Oh gitu Pak Haji ya. Alhamdulillah ya. Ini bekal kamu untuk ngajar bisa. Yang penting fokus, nggak ada yang instan gitu. Ya alhamdulillah buku ini bisa membantu aku pribadi, teman-teman, apalagi kalau kita lagi ngajar keluar kota, ini menjadi satu kekuatan ya, bukan untuk pamernya, tapi setidaknya kita ada acuan yang bisa kita gunakan untuk memberikan satu pemateri atau ulasan ke anak-anak didik talent agar mereka nggak salah jalan. Karena semua itu proses bang, nggak ada yang instan, nggak ada kan gitu. Jadi aku pribadi juga belajar walaupun aku secara karena kenapa buku ini terwujud ada karena jujur saya ini pribadi bukan dari lulusan sekolah seni. Nah kalau kemudian aku buka sanggar bahasanya sekolah acting, wah harus aja ngomong Jawa ingusan ini benar nggak sih? Itu bahasa-bahasa yang kadang-kadang menjadi satu polemik di kemudian hari gitu. Sampai akhirnya ini ada itu dasarnya kurang lebih itu agar bisa menjadi satu dasar bahwa walaupun kami orang kampung saya dari daerah bukan artis yang hebat tapi minimal apa yang saya pelajari apa yang saya jalani selama 25 tahun waktu itu 15 tahun bisa kita torehkan dalam satu buku yang bisa jadi ya apa istilahnya ya bahan pendamping lah untuk memberikan pelatihan seni pemeranan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang berhasil. Ada juga yang gagal. Nah, berhasil dan gagal itu kan relativitas ya. Kadang orang pengennya berhasil, yang gagal nggak dilihat. Yang gagal kadang-kadang semua gagal, gagalnya kenapa? Berhasilnya kenapa? Kan begitu. Semua tuh berproses. Kalau kayak contoh saya bikin tahu bakso kan berproses juga. Nggak tiba-tiba langsung punya resep, punya menu enak kan nggak harus. Ya harus belajar, harus berani treatment. Ya kurang lebih seperti itu kan. Itu sih. Nah, bisa dibilang gabungan antara pengalaman Mas Haris saat itu 15 tahun dan literasi yang Mas Haris pelajari. Betul. Dan karena ada materi yang sebenarnya yang paling penting itu di sini adalah metodologinya sih. Kita menggunakan metodologi hipno. Pernah dengar nggak hipno? Iya betul. Hipno pernah dengar. Jadi Kobuser,
Romi Rafael itu sampai beliau tuh kuliah ke luar negeri tentang apa, belajar tentang psikologi, tentang hipno. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa hipno itu mampu memberikan satu atmosfer yang kuat. Nah ini kalau dipakai di dalam pemeranan banget bang. Contoh nih, kita bisa memberikan satu efek karakter yang kuat. Gimana sih penonton itu bisa kita, padahal waktu aku kolosal kan dibalut dengan rambut ya kan, dengan kostum ya kan, ketika aku lepas di jalan aja bahasa Kongres ya. Nah, iya benar. Artinya mereka kuat, melihat kita tuh kuat. Nah, kekuatan itu dari mana? Salah satunya adalah hipno. Kita mampu memberikan shock terapi kepada penonton. Jadi yang dilihat itu membekas lah kasarnya begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman masih beberapa ingat, alhamdulillah. Kalau yang lupa kita ingetin. Gitu sih bang. Alhamdulillah ya bukan. Dan buat teman-teman yang mau belajar seni pemeranan, yuk kita bareng-bareng belajar di sini boleh. Skenario-nya banyak, pilih mau jadi apa. Insya Allah kalau memang Allah kasih kesempatan dan keberkahan, insya Allah jalannya pasti ada. Prinsip dulu mbah saya. Mbah saya kan petani. Jadi ini boleh nggak saya ngobrol dikit? Boleh. Jadi kita tuh dikasih filosofinya tuh kayak orang petani gitu loh. Walaupun kamu punya ladang, sawah, si Mbah ini punya ladang. Nek kowe ora ilmu, kowe ora duwe ilmunya. Kamu nggak punya ilmunya, ya ladang itu percuma. Nek kowe ndek ilmune tapi ndak terapik, ya percuma. Tapi nek kamu punya ladang, minimal kamu punya harapan. Tinggal kamu isi ilmumu, kekuranganmu apa, kebisaanmu apa, belajar. Sama halnya ketika aku punya entertain, punya produksi, punya teman-teman produksi. Nah kalau pinter acting, mereka butuh kita. Sama dengan lahan. Kalau lahan itu diolah dengan petani yang handal, yang bisa memilih bibit yang bagus, dia bisa menanam dengan baik, merawat sampai tumbuh, berkembang, berbuah, panen, terus kemudian dia bisa jualan, lengkap sudah. Sama dengan entertain. Betul nggak sih? Iya. Kita punya wadah entertainment. Kebetulan saat ini kita gabung bersama Vertical 4 Picture. Itu juga salah satunya. Dulu tim kita 25 tahun yang lalu di Genta Buana, pasti kenal lah kalau saya sebut namanya. Tapi hanya saya sebut. Kalau saya sebut satu nanti yang lainnya teriri. Intinya saat ini kita berkolaborasi dengan 4 Picture, Vertical 4 Picture. Itu lagi ada menggarap series vertikal. Kalau kayak Dacin ya? Dacin. Ini versi Indonesia-nya. Peluangnya sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah perjuangan selama aku tuh buka kelas ini udah nggak terasa 18 tahun. 18 tahun sempat jadi dosen praktisi di STTI Sony Sukma Kerawang, kurang lebih 2 tahun. Gitu. Jadi alhamdulillah sedikit ada kesempatan untuk berbagi ilmu di kampus. Terus alhamdulillah beberapa waktu ini teman-teman produksi mulai merapat di sini. Kalau aku nggak syuting, biasanya aku akan casting. Kalau nggak ngajar, kalau nggak jualan tahu. Iya. Jadi sebenarnya nih, Mas Haris nggak hilang-hilang banget dari dunia entertain, enggak. Cuman memang lebih banyak di belakang layar untuk mengembangkan bakat-bakat acting muda terutama. Ada alasan, ada satu alasan juga sih kenapa tidak terlalu ngejar ya. Tetap aku butuh entertain karena entertain besar aku. Aku butuh tetap eksistensi tayang karena tayangan yang membuat aku sampai detik ini masih seperti ini, ya kan. Salah satu alasan kita untuk bukan mengurangi ya, artinya mengatur strategi dalam pola hidup itu. Dulu mbah saya itu bilang, jangan taruh telur dalam satu keranjang, karena kalau satu keranjang itu rusak, jebol, pecah, maka kamu nggak bisa punya kehidupan. Minimal 3 atau 5 keranjang yang bisa kamu kelola. Apalah itu, agar ketika yang satu keranjang itu bermasalah atau ada masalah tidak menghasilkan, kamu ada keranjang lain. Nah, salah satunya dulu yang menyebabkan aku berpikir ke arah sana, selain ya wajangan dari almarhum keluarga besar di Jogja, di Klaten, itu salah satunya dulu tuh aku pernah mengalami beberapa accident yang sebenarnya itu beresiko buat keselamatan aku. Yang pertama, kita jatuh dari pohon, di seling tuh jatuh pohon tuh, cuman ya sejengkal aja dari tanah gitu. Jadi itu kalau kan
ditarik manusia. Kalau human error gimana? Oh, iya. Lewat tuh patah pasti masalah. Itu yang pertama. Kedua, jatuh dari kuda. Ya, kan? Waktu itu sama Om Dimas Aring, masih ingat banget itu. Waktu zaman Karamapala ya. Lari di Pangandaran. Waktu reverse ya dari belakang. Itu kuda itu keprosot tanah yang lumpur yang ditutupin sama kru. Kadang-kadang suka ngomong. Kesal juga waktu itu. Makanya kalau itu menjadi soal pengalaman ya. Itu kuda kan nggak ngeliat kalau daun-daun yang ada di itu tuh ternyata jeblos, lumpur, ada licin yang beset di situ. Refleks kuda lari kencang, aku tabrakin pohon. Ya, kata yang lihat itu udah, itu seolah udah nggak selamat. Tapi alhamdulillah itu satu pengalaman yang beresiko juga. Terus yang nggak kalah kita bikin spot jantung itu mata kena pedang samping. Pedang beneran? Iya, itu sama orang Hong Kong ya. Stand in. Pas apa tuh? Pas Adegan fighting. Sinetron apa? Kolosal tuh aku lupa judulnya apa ya. Waktu itu Om Tanaka ya. Waktu zaman-zaman timnya Om Tanaka ya. Aku judulnya lupa. Itu pedang itu kita udah hindar ya. Kejadian di rumah, adegan di rumah itu, di set itu 2 hari sebenarnya. Hari pertama ketemu almarhum Pak Budi waktu itu. Sempat minta izin sebelum syuting kan. Nah, kita kan penjahat ya. Jadi ceritanya itu merusak lah kita. Rumah itu kita obrak-abrik. Guci lah, apalah, itu kita hancurin kan. Jendela kita jebol dan akhirnya pertarungan. Itu selamat itu nggak ada apa-apa tuh. Lanjut besok tuh di luar adegannya, fightingnya di luar. Nah di situ karena waktu itu kan syuting nggak cuma satu tempat nih. Ada drama, ada action, ada judul yang lain gitu. Itu pindah-pindah kan. Dalam satu hari itu bisa 2 judul. Ya kalau nggak 2 judul pun satu judul tapi dua tim. Yang satu tim drama, yang satu tim action tuh pisah kan. Nah habis drama ditarik ke action, langsung take. Sama kita ini kan udah ini aja langsung aja kan, nggak pamit-pamit, nggak permisi. Itu perasaan kita udah ditarik ke belakang ya, ada yang kayak narik gitu. Pedang tuh ngikut bang, slep. Berair buat sholat, ngembeng darah, kayaknya ke rumah sakit ya, intinya ke rumah sakit di daerah Cikini. Suster nanya, pakainya kenapa? Kena pedang. Lari susternya. Akhirnya spesialis dokter matanya datang, bersihin, terus kita ngobrol, banyak cerita, divonis ini belum tentu 2 tahun normal. Waduh. Kalau abang posisinya, apa pertama kali yang abang pikirin? Game over. Selesai. Kelar. Karir udah. Pulang. Tenang lah. Siapapun ya tenang. Mata perban segini kan. Dokter bilang 2 tahun. Itu pun belum tentu normal atau pulih gitu. Orang tua juga pada kaget, orang bapaknya cerita, malam sholat kan, terus jam 11 itu telepon sama Pak Budi almarhum. Ini Budi siapa? Budi Uban kan ada Budi itu 2 unit sama produser. Ini Budi Sutrisno Aris gitu. Saya dapat kabar kamu nak musibah, saya ikut prihatin ya kan, untuk pengobatan dan sebagainya, intinya perusahaan tanggung. Terus tanya, terus gimana Aris? 3 kali. Maksudnya Pak Budi, iya gimana? Kamu baik-baik aja kan? Ya enggak Pak Budi, cuman dokter suruh kita bed rest karena ini saraf mata. Ya terus gimana? 3 kali. Maksud Papa gimana itu seperti apa? Besok pagi bisa syuting. Masih di jam 11 malam. Mas maaf, ini yang di sini berarti? Bukan, yang di sini. Oh, ini zaman kecil kena lubang. Nah, sini sebelah. Tapi alhamdulillah. Nanti kenapa kok nggak kelihatan? Ada ceritanya. Lanjut nggak? Ya boleh. Lanjut teman-teman ya, kayak followers ya. Jadi pendek cerita jam 11 malam udah nggak bisa ngapain, telepon. Ya insya Allah Pak Budi saya bilang gitu kan. Terus lepas jam 12 jam 1 saya sholat, nangis saya ya Allah, mohon petunjuk kalau memang rezeki saya masih di film, masih dikasih kepercayaan, mohon petunjuk apa yang saya lakukan. Kalau memang ini menjadi satu keadaan yang membuat saya berserah diri atau mengakui semua kesalahan saya minta maaf kan.
Tapi kalau memang ada pekerjaan lain dan lain sebagainya, mau bertanya apa yang harus saya lakuin? Berangkatlah ke lokasi perban, pakai kostum, kita cover doang tuh bang. Lanjutin adegan yang kemarin, musuhnya kabur, senyum cuma mata sebelah, mulut, terus laporan ke kantor. Nah, pada waktu mau break makan siang, adalah driver baru. Mas Aris ya? Ya, saya driver baru Mas Aris. Saya tanya-tanya yang biasa makan di base camp sama di musola tuh Mas Aris. Saya kebetulan mau sholat. Boleh saya antar? Oh ya boleh Pak. Yang lainnya Pak, mungkin ada yang mau bareng. Oh nggak ada bisa tanya. Di hutan kumis masih tuh berhenti dia. Nanya, Mas, Pak, ini kenapa matanya bercerita ke saya? Kali saya bisa bantu. Oh ini Pak kemarin kena pedang. Oh iya iya. Boleh saya pegang Pak matanya Mas? Oh boleh Pak. Dipegang dong. Kaget. Panas tangannya. Oh panas. Refleks kan. Mas Aris. Jangan kaget. Istighfar aja, berdoa. Kalau memang Allah ridho dengan saya, Allah kasih keberkahan, kesembuhan insya Allah. Istighfar aja sebisanya. Pegang untuk anget, anyep terus, kayak es, terus normal. Udah selesai. Allah mudah-mudahan Mas Aris ya, gitu lancar rezekinya, barokah. Antar ke base camp, sholat, pulang, sampai rumah. Intinya buka perban, itu kan ada gumpal darah. Iya. Itu kita buka darahnya itu yang gumpal itu kering, itu nggak sakit. Dan alhasil seminggu kemudian sembuh. Wah, ini suatu keajaiban. Nah, pas pertama kali masuk, orang yang kita cari ya orang itu dong. Nggak ada. Dia bilang baru cuma sehari, malamnya pulang katanya ke Solo. Saya telepon nomornya, nggak aktif. Nah, dari situ kita berpikir sesuatu. Masih diberi banyak cara untuk akhirnya ya di saat itu aku udah mulai nggak terlalu ngoyo, artinya kerjaan ya perlu kita berikhtiar, terus dengarlah teman-teman yang belum waktunya ini sakit, mereka stroke, teman-teman ini itu saya tanya syuting, oh dia nggak bisa jaga makan. Akhirnya saya mulai pola nih, kasih libur sih nggak marah, oh mungkin Allah suruh kita istirahat. Jadi semuanya diambil secara positif ya? Iya, akhirnya libur ya, buka kelas, terus jualan. Dibilang orang, oh nggak laku sih nggak apa-apa, orang rezeki kan titipan. Yang penting kita ikhtiar. Itu sih sebetulnya. Ada yang mau tanya lagi. Nah Mas, kalau kita tarik ke belakang lagi gitu, dengan Mas Aris berarti kalau sampai sekarang 25 tahun di industri. Ya. Pecinta sandiwara radio. Oh, Mak Lampir. Zaman dulu waktu kita di kampung itu kalau umuran kita sama tuh. Waduh. Pasti itu nyetel tuh, ceklik. Kan, Kalbio Warma mempersembahkan. Wah, ya, dengerin satu kampung. Itu dengerin tuh di rumah tuh radio gitu tuh kayaknya menarik. Terus ikut model SMP, ikut latihan acting, dikit-dikit kuliah, ada menyempetin waktu seminggu sekali 2 kali gitu. Ada sih sempat ikut syuting juga di Jogja, gitu, ikut movie tapi pendek. Gitu. Terus ceritanya ke Jakarta itu sebenarnya mau ketemu keluarga, ngabarin kalau minggu depan aku wisuda. Nggak taunya ditelepon waktu itu sama Multi, karena aku nggak ngerti jalan, tapi kan tinggal di Selipi, jauh, nggak ada orang di rumah waktu itu kan. Saya bilang minggu depan aja deh, gitu kan. Atau nggak lusa gitu. Oh ya udah lusa ya. Kakak datang tiba-tiba. Sebelum datang itu ada telepon dari Genta, Buperta, suruh ke lokasi. Pas kakak datang, Mas bisa nganterin ke Cibubur nggak? Ya yuk, lagi bete juga nih, anterin lah ke Genta. Pendek cerita, aku nanya, Roxy itu mana Mas? Maksud itu Roxy dari Selipi kan dekat. Nggak tahu, aku nggak ngomong kalau disuruh datang ke Roxy juga, waktu itu ke Multi. Datanglah ke Genta dulu. Multi besok deh, gitu kan. Nah, pas ke Genta, diajak muter-muter. Syuting, pulang-pulang, ambil. Mas Aris bentar, ada tiba Pak Budi, kasih amplop coklat. Buka, cek. Sama kontrak. Apa gitu. Ya udah semenjak itu, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti ikut casting juga berarti kan?
Iya, di casting. Kalau Pak Budi itu dulu di Genta tuh castingnya foto. Oh. Datang, difoto, dikostumin, difoto, kasih laporan ke Pak Budi. Pak Budi itu kalau kalau lihat orang tuh katanya gitu, dari mata, hidung, dagu. Jadi digambar di strip gitu pakai kertas atau apa gitu. Kalau menurut dia punya hoki, punya look yang dia ambil. Walaupun dia belum bisa acting. Termasuk aku dulu kan masih kacau kan. Masuk di Angling Dharma. Terus berapa episode masuk jadi Bayu Seta di Misteri Gunung Merapi. Baik tadinya karakternya. Tiba-tiba dibelokin jadi penjahat. Ya, udahlah, akhirnya malah naik. Ya, itu rahasia Allah lah itu. Sampai ya alhamdulillah 8 tahun eksklusif. Aku kemudian buka kelas. 2 tahun kemudian aku nulis buku. Ya, terus ya bikin-bikin cerita pendek. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Jadi kalau istilahnya ya kalau belum ada rezeki syuting ya aku ngajar, kalau ada yang mau latihan. Nah, sekarang orang nggak bisa dipaksa latihan. Maunya langsung syuting, dibayar mahal, ya kan? Dia nggak mau bisa apa enggak. Yang penting dia syuting. Eranya udah berubah bang, udah berubah. Tapi itu pilihan sih. Buat kita apapun itu tetap orang yang memiliki kualitas dan karakter dan adab yang baik, insya Allah dia akan bertahan. Itu aja udah. Tapi pada kenyataannya yang viral-viral kemana? Iya. Yang sempat naik kemana? Ya mereka tenggelam karena nggak mampu, badannya, mentalnya nggak siap di entertain. Yang biasa mereka mungkin bikin konten atau apa seenaknya, syuting dari pagi ketemu pagi belum tentu mentalnya kuat. Tanggal merah dia syuting. Iya tuh ya. Stripping kan. Iya kuat nggak itu? Akhirnya ya banyak yang berguguran karena satu sistem, belum lagi mungkin masalah finance ternyata nggak sesuai mungkin dengan penawaran dari suatu PH yang bersangkutan. Kan beda-beda perusahaan, beda harga kan, beda angka. Dan akhirnya ya saat ini ya kalau nggak syuting ngajar, dagang juga baru. Terakhir-terakhir ini alhamdulillah ini kita series vertikal yang mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan yang baik, bisa hire teman-teman, bisa berkolaborasi dengan teman-teman senior yang baru juga, kita bisa garap bareng, produce bareng, kumpul teman-teman lama jadi satu tim. Nah, ini yang membuat kita sesuatu sih. Ya kalau masalah rezeki, angka itu kan titipan sih. Kita nggak bisa debat sih. Yang penting kita kick fight aja lah. Oh, ya sih bang. Iya benar. Ini kita thank you abang dengan tim ya kayak Lovers, thank you kita sempetin datang ya sini ya ala kadarnya. Mas Aris, ya waktu itu kan baru gitu tahun 2001 terus masuk Misteri Gunung Merapi gitu. Terus ketemu dengan artis senior almarhumah Ibu Farida Pasya. Itu gimana tuh Mas Aris juga sering beradu acting gitu. Nah, itu ada ceritanya. Tadi sampai sakulik ya. Jadi kita punya pengalaman yang menarik sih. Nggak semua orang bisa ngalamin juga karena dulu itu kelompoknya sangat kuat ya. Ketika ibu nggak suka, nggak berkenan, itu bisa out dan nggak lanjut. Termasuk siapapun, entah kru, apalagi pemain, itu bisa hilang. Nah, satu waktu kita dapat kesempatan itu yang adegannya itu ngasih gelang perak ke ibu, jadi suruhan, tampar, dorong, udah sepuh ya, dan legend gitu, dan poin one-nya di itu bisa dibilang golden scene-nya saat itu. Jadi ada suatu keadaan yang memang kita adegannya harus mampar, mendorong, jatuhin ibu kan. Di waktu itu Opung panggilannya Opung, Edo Pesa Sirait, itu manggil, sini, kamu beli makan yang kamu suka, beli cemilan, beli minum, kamu masuk ke ruangan itu. Jangan keluar kalau belum Opung panggil. 2 jam di situ. Sebelum adegan itu ya? 2 jam lagi kamu sama ibu. Ini pilihannya buat kamu. Kalau oke, kita lanjut. Kalau enggak, kita pulang. Berat. Kita pulang itu kita break. Dan kita nggak tahu apakah lanjut ke depan, apakah cuma kamu, atau akan berdampak imbas ke yang lain. Iya. Apa ini? Udahlah. Akhirnya kita ikutin lah ya. Pas adegan, ya emang adegannya emang agak berat sih. Tapi ya bismillah aja karena kebetulan kuliahnya itu dulu diambil sosiatri, itu ada materi psikologinya. Terus kita juga pernah belajar itu metodologi hipnosis, bukan menghipnotis, bukan hipnosis, itu memberikan suatu kontrol emosi yang fokus itu dalam suatu keadaan tertentu. Itu
terpaksa kita gunain tuh. Waktu kemak lampir itu kan, cukup lampir, ya kan? Sup, ngeblend itu, ya kan? Tampar, bah, itu sudah nggak ingat itu saya itu Aris Kurniawan, pemain enggak, saya Haji Basuki Pamungkas, di mana saya punya tanggung jawab. Dan ibu sempoyongan ngeblend, nggak bisa dialog, sempat stres kan, langsung orang Jawa kan, Peu, minum teh manis hangat. Aku yang bawain tuh. Maaf ibu ya. Saya suapin, minta pegangin. Apa itu cuma kaget aja kok. Oke. Maaf bu, sampai bikin ibu kaget. Soalnya tadi adegannya kayak gitu. Opung minta ditinggiin gitu. Wah apa sayang gitu. Stick lagi tuh. Alhamdulillah tuh. Pulang minta izin, cium tangan, dipeluk sama beliau, besoknya dirangkul udah dianggap anak. Jadi scene itu ya. Ya Allah alam. Mujizatnya Allah waktu itu. Kemudian ibu yang tadinya mungkin marah ya karena sempat ngadu ke Opung. Karena nggak ada yang berani nyenggol beliau, apalagi bersentuhan. Kan di usia waktu ibu di Semarang di mana itu kan beliau jadi ustazah kan, jadi nggak bisa sembarangan disentuh, apalagi didorong, apalagi ditampar, walaupun dia penjahat tapi nggak ada, jarang adegan yang seperti itu. Dan aku datang newcomer baru harus beradegan seperti itu tantangan sih, mana acting masih belepotan. Tapi ya dari situlah kita banyak belajar tiap hari. Kalau pagi tuh berangkat jam 5 di lokasi, tukang kuda panggil, kasih makan kuda, naik kuda dulu, jogging, latihan fighting sama stuntman, siang baca skrip, malam juga latihan fighting. Itu setiap everyday, sampai 2,5 tahun itu setiap hari. Udahlah nggak usah mikir duit buat ini buat itu, udah kasih. Dan setelah 2 tahun plus eksklusif 2 tahun itu diperpanjang sama Pak Budi 5 tahun, sampailah Pak Budi tutup ya usia sampai sekarang kepake ilmunya, alhamdulillah. Walaupun belum seberapa tapi minimal bisa berbagi lah buat teman-teman yang mau belajar gitu sih. Berarti Mas dari Misteri Gunung Berapi ini apa yang Mas dapat gitu sampai akhirnya bisa bertahan di industri hiburan? Arahan dari sutradara yang luar biasa, karena di sana banyak sutradara, terus aku banyak belajar dari beberapa senior juga, termasuk dulu itu almarhum Abang LJM. Saya juga bersama sama keluarga belum sempat hadir pada waktu pemakaman dan sebagainya karena pas kebetulan barengan kegiatan keluarga. Itu beliau juga banyak ngajarin ya. Terus saya banyak belajar juga sama Bang Anto Wijaya, terutama Ibu Farida Pasha, beberapa sutradara ya, ada almarhum Desi Yakub, terus Pak Haji Soleh Roslani, Om Dimas Haring, dan yang Om Indra Tirtana. Ini lagi di Om Indra Tirtana lagi bukan film, sukses selalu film-filmnya gitu. Jadi banyak guru-guru saya dari saudara yang ngerangkul sampai suatu saat dipeluk sama almarhum Desi Yakub itu gini, Riz, aku lihat kamu tuh jalan kaki lo kemarin. Di mana? Di tengah hutan. Kenapa jalan kaki? Itu temen udah beli mobil. Itu ini. Ya, unit nggak ada yang nganterin. Dia nganterin dayang-dayang. Ya serius. Orang kan nggak banyak tahu aku kontrak eksklusif dari awal. Dan Pak Budi nggak boleh bilang. Jadi aku tuh nggak dianggap. Nggak ada yang tahu. Hanya 1-2 orang yang tahu kalau saya kontrak eksklusif. Dengan banyak fasilitas. Tapi saya nggak pernah. Nggak pernah dipakai sih. Saya nggak pernah ngomong. Kalau nggak iya saya naik. Jalan kaki diikutin tuyul lah. Itu banyak kan. Sampai yang saat ini jadi pejabat daerah di Jawa Barat, Luki Hakim, itu salah satu orang yang saya pasti ingat karena dia mobilnya sempat saya tebengin. Waduh. Saya bilang, lo jadi orang hebat nanti. Bilang, saya hebat beneran. Sebelum menjabat juga kita setting bareng. Gitu. Akhirnya ditanya, kenapa kamu nggak beli mobil? Ya belum waktunya, saya masih ada kegiatan ini. Terus saya kumpulin untuk transport. Sampai 2 tahun kemudian baru saya bisa kebeli gitu. Nggak beli mobil bilang sombong, beli mobil dibilang sombong. Nah udahlah, terima nasib aja dah.
Saya ngalir aja gini, ya udahlah ya kan. Saya dipeluk sama udah siap, dia bilang gini, belajar itu tidak harus di depan layar, bekerja juga tidak harus di depan layar. Kalau kamu mau di entertain, belajar juga lah di belakang layar, karena suatu saat mungkin itu akan bermanfaat buat kamu di antara yang lain. Benar loh. Dia bilang gini, bintang bersinar itu, entertain itu 1, 2, 3, mentok 5. Bintang itu mengeluarkan cahayanya. Tapi kalau kamu bisa lewatin 10 tahun, kamu masih punya cahaya, artinya Allah punya sesuatu buat kamu. Yakin abang sama kamu nggak cuma di depan layar. Coba belajar yang lain. Itu bahasanya almarhum. Ucap tuh akhirnya. Belajar yang lain itu apa? Belajar kederek, perhatiin orang pegang kamera, ngajarin ini. Ternyata itu. Kalau pas kamu nggak di depan layar, nggak pengaruh. Karena kerja itu bukan hanya soal tampil, tapi kerja soal bagaimana kamu punya kemampuan yang kamu bisa dedikasikan untuk sesuatu. Itu luar biasa buat aku. Kena banget. Nah, kalau teman-teman nggak syuting, bingung nggak? Aku akan di calling. Sampai kita sempat bilang, ya kalau kita nggak calling, ya gue bikin calling kan lah. Sesimpel itu. Dan itu benar. Kamu kenapa takut, Riz? PH nggak calling kamu calling talent, Riz. Bahasanya itu doang. Buat kamu bikin callingan. Akhirnya PH itu ada di sini. Itu filosofi loh, dalam loh. Dulu kita belum nyampe beneran. Jadi perjalanan hidup Mas Haris nih banyak filosofi yang Mas Haris ambil gitu. Ya, alhamdulillah sih, karena kita orang Jawa aja. Kebetulan lah di Jawa. Di keluarga yang ya memang ya kita ya seperti itulah. Oke, menarik banget kayak lovers. Kita udah bincang-bincang sama Mas Haris mulai dari bisnis, kelas acting, pengalamannya dia di Misteri Gunung Berapi dan sinetron lainnya gitu. Terima kasih Mas Haris atas waktunya. Semoga semua yang Mas Haris jalanin sekarang juga sukses ke depan. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih Mas Haris. Sama buat kayak lovers nih, jangan lupa nih tonton terus, ikutin terus ya kan. Terus kalau buat ini boleh sedikit ya. Buat teman-teman kayak lover dan dimanapun kalian berada, kalau kalian tertarik di dunia seni pemeranan, yuk gabung, kepo-kepoin. Boleh kesini datang, sekedar mau trial, mau gratis juga boleh, ya kan? Kalau mau belajar seni pemeranan. Pertanyaannya, kalau mau belajar gratis, nanti kalau syuting dibayar gratis mau enggak? Terus yang pastinya buat teman-teman nih pecinta kuliner ya, terutama tahu bakso, merapat ke sini. Kita ada tahu bakso banyak variannya, ada bakso buah juga, terus ada macam-macam yang lainnya. Terus kalau mau bisnis juga boleh. Kita buka kemitraan. Dari 500.000 sampai 35 juta. Nanti kalau tertarik kepoin. Dari yang reseller bisa jadi punya gerobak, punya kios. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan anggap satu bungkus tahu bakso ini cuma untung receh. Tapi kalau ini kuotanya jadi 10.000 per day, maka receh itu akan jadi berlian. Wih, mantap. Gitu. Makasih ya udah ngikutin kita, abang, tim, thank you. Oke, Mas Haris sukses. Salam sukses juga buat saya lovers ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.